Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life. Jadi logam di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan bahas carbon steel. Carbon steel itu banyak namanya ya. Jadi baja karbon atau baja tanpa alloying, tanpa paduan, unalloyed steel. Jadi dianggap hanya besi dan karbon saja gitu. Jadi seperti nikel, krom yang lainnya tidak termasuk. Kalau Jermannya Unlegierter Stahl, ya. Unlegierter Stahl. Nah, apa definisi baja karbon itu? Nah, saya akan bahas ini dipersingkat karena kalau kita bahas mengenai baja karbon itu satu hari pun nggak cukup. Jadi saya persingkat. Definisi baja karbon itu apabila karbonnya itu sampai dengan 2,06%, anggap aja 2% lah gitu. Itu disebut baja karbon. Tapi kalau di atas 2% atau 2,06% itu namanya cast iron atau besi cor. Jadi bukan baja lagi gitu. Ya. Nah, baja itu dibagi lagi. Jadi kalau sampai 0,8 kira-kira itu disebut sebagai hypoeutectoid steel. Dalam bahasa Indonesianya baja hypoeutectoid atau baja di bawah eutectoid. Karena pada titik 0,8% itu ada reaksi eutectoid. Nah, di atas 0,8% itu disebut hypereutectoid steel atau baja di atas eutectoid. Nah, yang paling banyak kita gunakan itu bajanya hypoeutectoid. Jadi di bawah 0,8%. Nah, kalau karbonnya itu 0,1 sampai dengan 0,45 itu lebih banyak digunakan. Ya, kalau di atas 0,5 tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang paling banyak dipakai buat bangunan itu karbonnya cukup rendah. Sekitar 0,2%, tapi di Indonesia agak berbeda. Di atas 0,3%. Makanya saya membandingkan antara standar Indonesia dan standar Jerman. Beton stahl atau besi beton. Kalau Inggrisnya reinforcing steel. Chinese-nya Kangqing. Kalau di DIN-nya Jerman DIN 488. Kalau di Indonesianya SNI 2052. Kebenaran kawan saya ikut dalam tim menentukan SNI 2052, yaitu Dr. Dodi Rahadi ya. Nah, yang pertama komposisi kimia. Jerman tidak menentukan komposisinya apa, yang penting sifat mekanisnya tercapai gitu. Kalau Indonesia ditentukan kadarnya masing-masing, komposisinya apa aja elemennya. Kemudian yield strength, jadi batas elastis plastis 0,2% ya. Jerman itu dulu banyak standarnya, sekarang sudah dihapus. Jadi diambil hanya dua aja, yaitu minimal 500 megapascal. Kalau di Indonesia range-nya cukup luas, dari 280 sampai 825 megapascal. Kemudian carbon content, nah ini yang masalah. Jadi maksimum di Jerman itu hanya 0,22 untuk yang khusus, sampai 0,24 kalau diameternya lebih besar ya. Nah, Indonesia ini 0,32 sampai 0,35 ini tidak cocok untuk dilas. Ini yang bikin masalah. Kemudian karbon ekuivalen dihitung dari karbon ditambah elemen lain, ada rumusnya. Makanya di Jerman rendah, maksimum 0,5. Di Indonesia itu 0,6 sampai 0,625. Nah, ini yang berhubungan dengan lasnya nih, kemampuan lasnya. Jadi untuk Jerman punya itu mampu lasnya, well ability-nya excellent, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau untuk yang Indonesia punya ini, karena karbonnya tinggi 0,32 sampai 0,35, itu harus ada perlakuan khusus. Misalnya harus dipanasin dulu, kemudian pelan-pelan didinginkan ya, ada special treatment gitu pada proses pengelasannya. Nah, bahaya pada waktu proses welding untuk yang Jerman itu tidak ada, karena karbonnya maksimum 0,22. Sedangkan untuk yang standar Indonesia itu bisa terjadi pembentukan martensit yang kekerasannya tinggi dan jadi getas. Terus yang bahaya yang kedua adalah terjadi keretakan setelah melakukan proses pengelasan.
pengaruh besi beton yang sambungannya lepas atau sambungannya retak terhadap kekuatan bangunan itu harus diselidiki lebih lanjut. Karena dalam mekanika teknik, beton yang sudah dicor menyatu dengan tulangnya dianggap satu kesatuan. Dan itu harus ada kerjasama dengan teknik sipil. Kalau saran saya pribadi sebaiknya menggunakan besi beton dengan kadar karbon maksimum 0,22% untuk menghindari terjadi keretakan atau lepas pada pengelasan di dalam besi beton tersebut. Terutama kalau terjadi gempa bumi, dikhawatirkan akan melemahkan konstruksi bangunan secara signifikan. Karena penasaran, saya sampai menguji 4 kali ya, jadi 2 kali beton yang polos, yang satu lagi besi beton yang ada ulirnya. Ternyata semua hasilnya di atas 0,3%. Saya sampai tidak percaya karena ini termasuk jenis hardening steel ya, di atas, jadi karbon di atas 0,25% itu termasuk jenis hardening steel. Tapi saya pikir tidak apa, ini pengabdian. Jadi 2 kali saya tes, total 4 kali. Karena menurut data di dunia ini produksi daripada besi beton ini dan baja struktural totalnya di atas 50%. Jadi penggunaannya sangat luas dibandingkan dengan alloy steel atau stainless steel yang lain, di atas 50%. Besi beton ini sangat krusial pemakaiannya, terutama apabila menyangkut jembatan, gedung pencakar langit, gedung tinggi, terus landasan pesawat terbang ya. Jadi harus benar-benar speknya itu sesuai. Semakin penasaran, jadi takut atau khawatir spektrometer saya belum dikalibrasi atau ngaco hasil karbonnya, maka saya adakan pengujian tes atau hardening ya, sepuh, untuk membuktikan bahwa benar karbonnya tinggi. Ternyata hasilnya benar-benar luar biasa ya. Jadi baja beton yang polos itu 476 Hb setelah di harden. Yang satu lagi baja beton yang ada siripnya itu ternyata benar hasilnya 506 Hb yang ada siripnya itu. Ini diagram fase 2 elemen besi dan karbon. Ini diagram yang sangat terkenal terutama di dunia metalurgi ya. Profesor saya, Profesor Frobeck, pernah bilang, apabila Anda sudah minum 5 gelas bir, sudah merasa sedikit mabok, pada waktu kencing, Anda tetap harus mampu menggambar diagram besi karbon ini dengan air kencing Anda. Begitulah leluconnya, terima kasih. Seperti Anda lihat, definisi baja itu sampai dengan 2,14 atau 2% nih, sekitar 2%. Di atas 2,14% itu bukan sebagai baja lagi, tapi disebut sebagai cast iron nih. Besi atau iron ini juga allotropik ya, jadi mempunyai beberapa struktur kristal dan cukup rumit seperti kawan-kawan lihat di diagram besi karbon ini ya. Pada temperatur 1538 derajat Celcius, cairan itu mulai membeku, membentuk disebut sebagai delta ferrit dengan struktur kristal BCC ya, body central cubic. Kemudian pada temperatur 1394 derajat Celcius, delta ferrit itu berubah menjadi gamma austenitic dengan struktur kristal FCC ya, face central cubic, dan ini tidak nempel magnet ya. Kemudian begitu temperaturnya turun lagi, gamma itu berubah lagi menjadi alpha dengan struktur kristal BCC, body central cubic, pada temperatur 912 derajat Celcius. Alpha ferrit ini itu juga nempel magnet ya, karena struktur kristalnya BCC. Jadi ada 3 jenis struktur kristal di besi ini tergantung temperaturnya. Jadi kawan-kawan bisa lihat karbon pada 0,8% itu terdapat titik eutectoid ya. Makanya disebut eutectoid steel ya, baja eutectoid. Kalau di bawah 0,8 itu disebut sebagai hypoeutectoid. Kalau di atas 0,8 itu disebut hypereutectoid,
Tapi kita nggak bahas dalam sesi ini karena itu ada aplikasi khusus untuk hipereutectoid ya. Yang kita bahas ini sampai dengan 0,8, khususnya sampai dengan 0,5%. Kalau diagram ini saya perbesar lebih jelas lagi ya, 0,78 atau 0,8 itu titik eutectoid ya. Kemudian sebelah kanan itu ada mekanisme Eigenschaften, sifat mekanis itu karbonnya 0,3 sampai 0,35. Kemudian sebelah kanan itu ada diagram lagi yang menunjukkan apabila karbonnya itu menambah, maka kekuatan tariknya itu akan menambah juga. Tapi itu berlaku hanya sampai 0,8%. Begitu lewat 0,8%, kekuatan tariknya turun karena terjadi presipitasi daripada cemented ya. Cemented itu getas, Fe3C. Dan itu dibarengi dengan pengurangan atau penurunan daripada mampu bentuk, terus toughness maupun mampu lasnya, well ability-nya turun juga karena karbonnya makin tinggi. Kesimpulan saya, besi beton di Indonesia adalah Vergütungsstahl C35 di Jerman ya, atau baja yang bisa diharden, baja hardening C35 dengan kadar karbon 0,35%. Jadi bahasa Indonesia baja yang bisa disepuh jadi keras ya. C35 itu artinya kadar karbonnya 35 dibagi 100 jadi 0,35%. Tapi masalahnya tidak cocok untuk dilas. Kalau di standar SNI itu kadar mangannya itu 1,65%. Artinya maksimum 1,65%. Tapi tidak mencantumkan batas bawah. Batas bawah artinya bisa 0, bisa 0,3, 0,5, 0,8 bebas gitu. Dan menurut Jerman C35 itu mangannya 0,5 sampai dengan 0,8%. Pengujian aktual yang kami lakukan itu hasil 0,6 sampai dengan 0,9% kadar mangannya. Sedangkan kadar karbon yang hasil pengujian aktual kita 0,31 sampai dengan 0,36%. Jadi dari ketiga data itu ya, pertama dari data C35 X Jerman, terus data dari SNI untuk komposisi dari besi beton, dan yang ketiga dari hasil tes aktual yang kami lakukan, saya ambil kesimpulan bahwa besi beton yang ada di Indonesia yang dijual di pasaran itu jenisnya C35 kalau di Jerman. Jadi Vergütungsstahl C35. Nah, masalahnya untuk ahli-ahli yang membuat standar ini harus diperhitungkan bahwa kemampuan atau mampu las dari C35 ini tidak cocok, tidak baik untuk dilas. Itu harus dipertimbangkan. Habis menonton video ini, kalau kawan-kawan suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar bisa applied metal science. Jadi terapan, ilmu logam terapan. After watching this video, you guys please, if you like, please subscribe and activate your notification bell so that you can get the update and the latest applied metal science. Dankeschön. Tschüss.